Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya, Nata Arman. Pemirsa, banjir mengepung Jabodetabek beberapa hari yang lalu. BMKG memprediksi bahwa curah hujan tinggi masih akan terjadi hingga Oktober tahun 2025. Namun diantaranya juga terjadi puncak musim kemarau pada Juli hingga Agustus 2025. Dan berikut cuplikan dialog jurnalis iNews, maksud kami Sindo News, Lukman Hanafi dengan Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati dalam program One on One Sindo News. Tetapi apapun itu kan tetap sama-sama parah. Yang ingin kami tanyakan adalah apa sih bilang terjadi di kemarin sampai hujannya sederas itu ekstrim sekali. Padahal ini musim kemarau, Bu. Betul. Nah, memang pertama kali sebelum menjawab, kami dari BMKG ini juga turut prihatin ya dengan fenomena yang terjadi. Meskipun sebelumnya sudah terprediksi dan disampaikan peringatan dini. Tapi kita bisa memahami ya, kayaknya kok aneh di bulan Juli, sehingga barangkali itu hal yang mungkin membuat orang menjadi kurang percaya. Ini kayak orang ngimpi aja Nah, sehingga peringatan dini yang pertama kami sampaikan tanggal 28 Juni. Berlaku untuk sepekan. Jadi sampai tanggal 4 Juli. 4 Juli ya. Pekan pertama Juli berarti ya? Iya. Tidak hanya untuk cuaca di darat, tapi juga di maritim. Karena beliau kan Direktur Meteorologi Maritim. Dan juga di penerbangan, Direktur Meteorologi Penerbangan. Dan beliau Direktur Meteorologi Publik. Nah, kenapa itu terjadi? Bagaimana kami bisa mendeteksi ya? Deteksi awal di bulan Maret, jadi jauh sebelumnya. Dari klimatologi BMKG memprediksi musim kemarau yang akan terjadi di tahun 2025 diprediksi akan mundur. Dan curah hujan di musim kemarau diprediksi akan terjadi sifatnya di atas normalnya. Sampai kapan itu, Bu? Nah, itu prediksi itu berlaku mulai Mei dan diprediksi sampai Oktober. Oktober. Berarti masih beberapa minggu, berapa bulan depan harus waspada terus ya? Iya, prediksi dikeluarkan Maret untuk durasi dari Mei sampai Oktober. Dan saat itu dituliskan bahwa diprediksi musim kemarau ini jadi lebih pendek karena mulainya terlambat, selesainya kurang lebih sama. Dan diprediksi puncak musim kemarau bervariasi antara Juli Agustus. Nah, sehingga satu musim kemaraunya kemungkinan terlambat dan terbukti ya ini. Dan masih curah hujan di atas normal. Nah, dan itu terjadi curah hujan benar itu ya. Tapi itu kan prediksi jangka panjang itu kurang lebih Maret ke arah Mei. Jadi 2 bulan sebelumnya. Nah, kemudian di bulan, kami kan terus mengupdate setiap bulan. Di bulan Juni terjadilah fenomena yang sifatnya temporer. Kalau tadi itu kan iklim. Itu fenomenanya tuh bulanan. Sampai beberapa bulan ya. Sebulan sampai bahkan biasanya 10 hari sampai katakan 6 bulan. Nah, di tengah arena bulanan tadi terjadilah event-event yang sifatnya sesaat. Beberapa hari sampai 1 minggu lah, sepekan. Nah, itu kami yang mengamati itu istilahnya cuaca, bukan iklim. Nah, jadi di dalam background iklim yang diprediksi bahwa musim kemarau itu akan terlambat dan curah hujannya akan di atas normal, terjadilah fenomena cuaca. Ya, cuaca seperti ini. Nah, ini menjelaskan kenapa kemarin terjadi seperti itu ya. Jadi pertama, secara bulanan memang curah hujannya di atas normal. Lalu secara harian itu terjadi adanya sebetulnya musim kemarau itu akan masuk terjadi apabila ada monsun. Monsun itu angin yang bertiup dari Australia, itu angin yang dingin, kering,
masuk ke wilayah Indonesia. Oke, sebentar Bu, biar penonton juga paham. Saya juga ini saya mau nanya. Ini yang kayak warna-warna. Itu arah. Ini laut, bukan ini warna dasarnya laut. Ini darat. Daratan. Yang kuning-kuning ini juga darat ini wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia. Oke, biar ini nanti karena panah-panah ini bingung itu apa sih warna begitu. Oke. Iya, bagus. Baik Bu. Nah, ini panah-panah ini arah dan kecepatan angin. Angka ini kecepatan, panah menunjukkan arahnya. Semestinya ini kan dari monsun ini masuk ke wilayah Indonesia membawa uap air yang kering dan dingin. Maka biasanya musim kemarau itu hujannya berkurang karena di sini dari gurun kering. Makanya hujannya berkurang dan dingin. Karena di sini dingin, musim dingin di Australia. Namun sesuai prediksi iklim itu kayaknya fenomena itu terhambat, terhambat karena ada arena di sini, istilahnya sangat kompleks ya. Maksudnya ini terhambat oleh dinamika atmosfer yang ada di Kepulauan Indonesia. Apa itu dinamikanya? Nah, di sini karena perbedaan tekanan, adanya pertemuan angin ya yang dari arah timur, kemudian ketemu angin yang dari arah barat, lalu terjadilah di sini juga ada sirkulasi siklonik. Sirkulasi siklonik itu karena pengaruh kondisi tekanan di laut ya, tekanan udara. Jadi kayak putaran kayak turbulens gitu ya? Kayak turbulens. Sehingga pertemuan ini juga tidak hanya bertemu, tapi juga sebagian membelok. Karena terhalang ini Pak, sirkulasi siklonik C ini, dia membelok dan melambat ya. Kalau bertemu itu kan pasti bertemu itu melambat ya, melambat. Kemudian di sisi utaranya Filipina, saat itu ada tropical cyclone, badai tropis. Nah, tadi kejadiannya kan di Indonesia sini, di bawah sini, di bawah sini. Nah, di sini tadi bawah ada sirkulasi siklonik, di sana ditarik ada, jadi kayak menghisap gitu. Sehingga angin-angin tadi itu membelok seakan-akan terhisap ke arah atas. Nah, pertemuan sudah membuat lambat antara dua angin dan terhalang oleh tropical cyclone. Terhalang oleh sirkulasi siklonik, pusaran ya. Kemudian seakan-akan terhisap oleh badai tropis, Danis ya namanya, badai tropis Danas ya di utara Filipina dekat Taiwan. Nah, sehingga ini membelok ke sana. Pembelokan itu semakin membuat perlambatan. Kejadiannya selama beberapa hari. Perlambatan itu juga memacu terbentuknya awan-awan hujan. Nah, apalagi karena monsun yang kering ini terlambat masuk, suhu muka air laut yang ada di perairan Indonesia itu masih hangat. Harusnya sudah terpengaruh dari Australia, sudah mulai mendingin, itu masih hangat. Akibatnya kalau hangat itu kan penguapan juga masih intensif. Udara di wilayah Indonesia bagian selatan ini di Jawa Barat, Jabodetabek itu lembab karena penguapan dari air hangat. Yang lembab ini itu modal utama untuk pembentukan awan-awan hujan. Apalagi anginnya berhenti, anginnya perlahan, ya karena harus membelok kan dia harus ngerem ya. Kita mau belok kan kita berhenti dulu ngerem. Nah, itu yang memacu pertumbuhan awan-awan hujan. Jadi berbagai fenomena, melambatnya masuknya monsun Australia, adanya sirkulasi siklonik, adanya pertemuan angin dari arah timur dan barat, kemudian adanya badai tropis, itu berinteraksi bersama, mengumpulkan uap-uap air yang terpacu karena suhu muka laut yang hangat, terpacu untuk membentuk awan-awan hujan. Sehingga awan-awan hujan yang terbentuk itu intensif, makin banyak gitu ya, dan stagnan, tidak bergerak. Jadi bergeraknya sangat lambat, sehingga awet dan turun sebagai hujan. Sebagai contohnya Mbak, tolong saat kejadian tanggal 6-7
radarnya yang menunjukkan tumpukan awan-awan hujan. Itu Jawa Barat, bagian barat itu hampir nggak kelihatan dari radar karena penuh awan-awan hujan. Berarti mungkin Bu izin, kalau saya salah koreksi, gampangnya berarti karena ada pertemuan itu awan-awan ngumpul, yang namanya bertambah makin banyak nih. Terus mungkin bahasa kasar awamnya pecahlah terus jadi hujan bareng. Tumpleknya di Jabodetabek. Jabodetabek dan Jawa Barat. Jabodetabek. Paham gitu. Tapi penyebabnya apa? Ada berbagai itu, fenomena. Betul. Itu. Sekarang jam 1, ini jam 1. Cara masih bersih. Betul. Tapi ada merah di situ. Merah itu hujan lebat di Jakarta bagian barat ya, atau Tangerang. Tangerang. Itu udah merah. Jam 2 siang. Jam 2 siang tuh Tangerang. Pemirsa, usai sudah Sindo siang hari ini dan jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui kanal YouTube Sindo News atau melalui portal menghadirkan berita daerah nasional dan internasional lengkap di sindonews.com. Saya Nata Arman beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.